Gurita atau Octopoda adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda, yang artinya kaki hewan ini tergabung dengan kepalanya. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 8 lengan dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak sekaligus menangkap mangsa. Lengan mereka merupakan struktur hidrostat muskuler yang seluruhnya dipenuhi dengan otot tanpa tulang. Tubuh mereka yang sangat fleksibel memungkinkan gurita untuk menyelipkan diri pada celah batuan yang sangat sempit di dasar laut. Cara itu pula yang membantu mereka melarikan diri dari para pemangsa. Hewan ini mempunyai masa hidup yang relatif singkat, dan beberapa spesies hanya hidup sekitar 6 bulan saja. Reproduksi mereka adalah salah satu penyebab kematian. Gurita jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin, dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Dikatakan sebagai salah satu hewan tercerdas yang ada di bumi, gurita mempunyai kemampuan beradaptasi, memecahkan masalah, dan bahkan menggunakan alat. Mereka memiliki sistem saraf yang kompleks, dengan sebagian besar neuron tersebar di seluruh tubuhnya, termasuk di lengan-lengannya. Itu kenapa gurita memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa, mengubah warna dan tekstur kulit mereka menyatu dengan lingkungan sekitar, yang merupakan bentuk kecerdasan adiktif. Gurita, si raja kamuflase. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana gurita bertahan hidup di alamnya. Banyak cara yang bisa gurita lakukan untuk menangkap mangsanya. Sekarang mereka akan bersiap dan memulainya. Dan ketika makanan di area mereka sudah berkurang, maka ada satu hal yang harus gurita lakukan: memanfaatkan kecerdasannya dan tentakelnya. Dan petualangan di atas air akan segera dimulai. Keluar dari habitat aslinya yaitu air, gurita akan keluar muncul ke daratan dengan cara merangkak menggunakan tentakel dan tubuhnya yang berlendir. Cara ini dilakukan agar mereka bisa berpindah tempat dengan cepat dan tidak perlu mengitari perairan lautan yang memerlukan waktu lebih lama. Tapi hewan air tetaplah hewan air. Setelah beberapa waktu berada di darat, mereka akan kembali ke air untuk bernafas. Dan setelah pengisian energi selesai, mereka melanjutkan misi mereka.
Sungguh tentakel mereka yang lengket sangat membantu dalam perjalanan ini. Dan mangsa sudah terlihat. Kepiting merupakan salah satu mangsa terlejat bagi seekor gurita. Kali ini yang ditemukan adalah seekor kepiting biru. Dan ketika mangsa sudah terlihat, maka pengejaran akan segera berlangsung. Kembali ke dalam air dan menyudutkan mangsa. Dengan kemampuan berenangnya yang baik, gurita akan menyudutkan kepiting dan menghalangi pergerakannya. Kemudian, mangsa terkunci. Begitulah cara gurita mendapat makanan di dalam air. Sekarang kita lihat bagaimana gurita menghadapi kepiting yang lebih agresif. Kepiting Grapsus atau kepiting batu merah. Mereka adalah hewan yang agresif. Mereka bisa berlari dengan cepat dan meloncat sangat jauh. Sekarang bisakah gurita menangkapnya? Kita menyaksikan pertarungan antara kecepatan melawan kecerdasan. Dan kembali terkunci. Pengintaian di bawah air yang jernih memudahkan gurita untuk mengintai Grapsus. Kembali mendapat mangsanya, hewan moluska ini akan beristirahat dengan perut yang kenyang.